Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 tentang latihan pengembangan sumber daya manusia. Jadi, perkenalkan, saya Benediktus Marioan bersama teman saya Putri Tias Lestari. Kami di sini akan membahas 6 topik. Jadi yang pertama itu definisi pelatihan, dan yang kedua tujuan dan manfaat pelatihan dan pengembangan, yang ketiga jenis pelatihan dan pengembangan, yang keempat komponen dan prinsip perencanaan, yang kelima tahapan-tahapan penyusunan pelatihan pengembangan, dan yang keenam faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelatihan dan pengembangan. Jadi yang pertama definisi pelatihan pengembangan. Pelatihan atau training adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi. Pegawai non-manajerialnya itu mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas. Sementara pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi yang pegawai manajerialnya itu mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan yang umum. Jadi yang kedua, tujuan dan manfaat pelatihan pengembangan. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan 6 tujuan dan manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan para karyawan atas budaya dan para pesaing dari luar. Dan yang kedua, membantu para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi baru. Dan yang ketiga, membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas. Yang keempat, memastikan bahwa budaya perusahaan menekankan pada inovasi, kreativitas, dan pembelajaran. Dan yang kelima, menjamin keselamatan dan memberikan cara-cara baru bagi para karyawan untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan pada saat pekerjaan dan kepentingan mereka berubah atau pada saat keahlian mereka menjadi absolut. Dan yang terakhir atau yang keenam, mempersiapkan para karyawan untuk dapat menerima dan bekerja secara lebih efektif satu sama lainnya, terutama dengan kaum minoritas maupun dengan para wanita ataupun perempuan. Jadi yang ketiga, jenis pelatihan dan pengembangan. Di sini kami akan memaparkan 5 jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya ini itu relatif sederhana, di mana kebutuhan atau kekurangannya itu diidentifikasi melalui penilaian yang kuat atau jeli. Jadi kriteria penilaian yang efektivitas pelatihannya juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Dan yang kedua, pelatihan ulang, yaitu memberikan kepada karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual. Jadi mungkin mereka harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet yang lebih modern. Dan yang ketiga, pelatihan lintas fungsional yang melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Dan yang keempat, pelatihan tim, di mana pelatihan tim ini terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Dan yang terakhir, pelatihan kreativitas. Jadi tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebisa mungkin yang berdasar pada penilaian yang rasional. Jadi yang kelima, tahapan proses pelatihan dan pengembangan. Di sini kami akan memaparkan 3 tahapan proses pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan.
Jadi penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan lebih sulit dilakukan untuk menilai kebutuhan-kebutuhan pelatihan bagi para pekerja yang ada daripada mengorientasikan para pegawai yang baru. Dari satu segi keduanya sama. Dari tujuan penentuan kebutuhan pelatihan ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui atau menentukan apakah perlu atau tidaknya pelatihan dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua, mendesain program pelatihan pengembangan. Faktanya, permasalahan penurunan performa bisa siasati melalui perubahan dalam sistem feedback, seleksi atau imbalan, dan juga melalui pelatihan. Jadi akan lebih mudah dengan melakukan pemecahan terhadap pegawai selama masa pencobaannya. Jika pelatihan dan pengembangan menjadi solusi terbaik, maka para manajer atau supervisor harus menentukan program pelatihan yang tepat dan yang bagaimana yang harus dijalankan. Dan yang terakhir itu evaluasi efektivitas program. Agar program berjalan efektif, pelatihan pengembangan harus solusi yang tepatnya itu bagi permasalahan yang dihadapi organisasi, yakni pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan keterampilan. Untuk meningkatkan usaha belajarnya, para pekerja harus menyadari perlunya perolehan informasi baru atau mempelajari keterampilan-keterampilan baru, dan keinginan untuk belajar harus dipertahankan. Dan apa saja standar kinerja yang telah ditetapkan, sang pegawai tidak harus dikecewakan oleh pelatihan yang menuntut terlalu banyak atau terlalu sedikit. Tahapan ini bertujuan untuk menguji apakah pelatihan tersebut efektif di dalam mencapai sasaran-sasarannya yang telah ditetapkan. Dan topik terakhir yang kami akan paparkan pada siang hari ini tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelatihan pengembangan. Di sini kami akan memaparkan 5 faktor yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu dukungan manajemen puncak, di mana program-program pelatihan dan pengembangan harus berhasil dan dibutuhkan dukungan kepemimpinan dari atas. Contohnya aja itu seperti Goldman Nelson Group yang ada di California. Akibat dari tidak adanya dukungan dari Vice President, perusahaan tersebut tidak dapat melakukan perubahan. Tanpa dukungan dari manajemen puncak, program pelatihan pengembangan tidak akan berhasil. Jadi cara yang paling efektif untuk mencapai kesuksesan adalah para eksekutif harus aktif mengambil bagian dalam pelatihan dan memberikan sumber-sumber daya yang dibutuhkan bagi perusahaannya. Dan yang kedua, komitmen para spesialis dan generalis. Di samping manajemen puncak, jadi seluruh manajer apakah spesialis ataupun generalis harus berkomitmen pada dan terlibat dalam proses pelatihan pengembangan. Jadi tanggung jawab utama untuk pelatihan pengembangan melekat pada manajer lini, dari mulai presiden dan ketua dewan ke bawah. Jadi para profesional pelatihan dan pengembangan semata-mata saja memberikan keahlian teknis. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi. Jadi teknologi adalah faktor paling utama yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Contohnya aja komputer dan internet khususnya. Jadi secara dramatis berkat komputer dan internet akan mempengaruhi berjalannya fungsi-fungsi bisnis dalam perusahaan tersebut. Jadi teknologi telah memainkan peran besar dalam mengubah cara pengetahuan yang disampaikan kepada karyawan, dan perubahan ini akan terus berlanjut. Jadi yang keempat, kompleksitas organisasi. Jadi struktur organisasi yang lebih datar karena lebih sedikitnya level manajerial tampaknya membuat lebih sederhana pengaturan orang-orang dan tugas-tugas yang dijalankan. Dan yang terakhir, gaya belajar. Jadi gaya belajar adalah cara yang dipakai dan lebih disukai sehingga menjadi kebiasaan dalam proses belajar. Jadi, bagaimana menangkap, mengatur, serta mengolah informasi yang diterima sehingga pembelajaran menjadi efektif. Dan gaya belajar juga sebuah pendekatan menjelaskan bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda.
Jadi mungkin itu saja pemaparan materi latihan pengembangan SDM dari kelompok 10. Saya atas nama Bengus Marioan bersama teman saya Putri Tias Lestari. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengeditan kurang kurang memuaskan. Jadi terima kasih kepada Ibu Farida selaku dosen manajemen sumber daya manusia. Jadi saya mewakili kelompok 10 mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.